Pemakalah udah ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Al-Munawir Sazali ya pemakalah? Iya, Pak. Oke. Silakan disampaikan sedikit inti mata kuliahnya, lalu nanti disilakan dikomentari. Waktu kita cuma 30 menit ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah kita tumpangkan ke perkuliahan kita awal tadi sebelum sholat zuhur tadi. Langsung kita ke materi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Masalah tentang menganalisis etika dan teknik belajar dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Konsep belajar dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan rasional saja, tapi harus meliputi seluruh kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Landasan tentang konsep belajar itu adalah Al-Quran dengan hadis. Baru yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Isyarah yang berbunyi Innamal usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu juga ada kemudahan. Dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Motivasi itu ada 3. Yang pertama motivasi manusia untuk berbuat, dan motivasi arah perbuatan, dan motivasi menyeleksi tentang perbuatan sendiri. Baru bagian yang ketiga adalah ketaatan. Masalah ketaatan ada hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam makalah, tiada anak dilahirkan kecuali dalam fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi dan Nasrani Majusi seperti seekor ternak yang melahirkan anaknya dengan sempurna. Apakah engkau dapati kekurangannya itu? Itulah hadis tentang landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban berbakti kepada orang tua dan kewajiban setiap orang Islam untuk belajar agama. Kewajiban mengajarkan agama kepada orang lain. Baru yang ketiga, yang bagian D-nya itu adalah bertanya. Bertanya adalah merupakan salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangannya yang terdapat dalam metode tanya jawab pembelajaran itu. Ada hadis Rasulullah SAW yang tercantum di dalam makalah saya pribadi. Baru lanjut kita tentang masalah belajar bersama. Belajar bersama ini sama halnya adalah belajar tentang diskusi, yaitu adalah metode diskusi sering digunakan Rasulullah bersama para sahabat, terutama untuk mencari solusi dan kata sepakat dalam memecahkan berbagai macam persoalan. Dan selengkapnya itu akan dibaca Bapak dan Ibu di makalah saya pribadi. Baru lanjut kita kepada tekun belajar. Tekun belajar ada hadis di sini itu yang dinyatakan oleh yang didapatkan Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk tidur, baru yang bagian yang kedua beribadah, dan yang ketiga adalah mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini perlu kita jelaskan bahwa kita harus selalu belajar dan belajar tekun mempelajari tentang ilmu yang masih belum kita pahami atau belum kita miliki. Mungkin itu penjelasan dari materi saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator, Pak. Tidak ada di situ karabe. Cikun tidak ada dong. Ini Bapak mati, Pak. Bapak.
Maaf Pak, mic Mic, Bapak Pak, maaf, nggak kedengaran suara Bapak Pak. Mic Bapak, Pak. Oke, ngomong sendiri saya. Aduh. Baik. Jadi tema kita itu adalah etis berkenaan dengan adab, akhlak, apa lagi ini istilahnya sekarang itu, etis, kemudian ada juga menyebut moral, tentu nilainya berbeda ya. Kemudian teknis ini berkenaan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi atau berdasarkan hadis Nabi dalam belajar. Kita pakai istilah belajar itu maknanya bukan ya dia terkait dengan pembelajaran, tapi ini kan menunjukkan bahwa belajar itu adalah fokus siswa, para pembelajar, karena dalam hadis, dalam ilmu pendidikan Islam kita dituntut untuk yang menjadi subjek itu adalah siswa atau peserta didik. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa hal tentang belajar. Nah, sekarang silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan 1 atau 2 orang. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Bador, Pak. Silakan, siapa nih? Bador, Sibuan. Iya, Pak. Sebelumnya saya ingin berkomentar tentang makalah yang dipaparkan oleh Pak Munawir, Pak. Di sini nggak bertanya, Pak. Silakan. Dari makalah yang dikirim Pak Munawir, kan kita membahas perspektif pendidikan dalam hadis. Namun sebahagian saya melihat tidak ada hadis yang dicantumkan oleh Pak Munawir di dalam makalah. Sebagai masukan, Pak. Terima kasih, Pak. Apa lagi yang mau komentar, silakan. Komentar, mau bertanya, mau menambahkan, mau apa, silakan. Tidak mesti di diskusi kita itu bertanya ya. Mungkin saya dapat hadis juga yang tentang belajar ini, Pak, tentang ini boleh. Atau saya punya baca Imam Musnad, kitab Sahih Bukhari ada tentang belajar ini, boleh juga. Jadi diskusi kita itu ya fleksibel saja, menambah-nambah. Kalau ada bertanya juga boleh, nanti makalah memberikan masukan, jawaban. Silakan kalau masih ada. Jadi tadi komentar dari Bador Hasibuan, nuansa hadisnya perlu diperkuat, masukan. Nanti boleh dikomentari. Yang lain ada? Ilham, Pak. Saya bertanya. Wendy. Siapa nih? Ida Rosanti. Silakan Ida. Videonya kalau bisa dibuka semua ya, karena kita. Makasih Pak. Silakan. Silakan Ida. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya kepada pemangku. Iya Pak. Suaranya Pak. Jelas, Bu Ida. Jelas tuh Bu Ida. Suara Bu Ida jelas itu. Silakan. Iya Pak. Jadi saya ingin bertanya kepada pemakalah. Kan di situ ada membahas tentang motivasi belajar. Bagaimanakah cara meningkatkan motivasi belajar dalam perspektif hadis, Pak? Oke. Meningkatkan ya. Wah, bagus pertanyaannya. Ini kan motivasi belajar kita kan kadang-kadang naik, kadang turun ya. Bagaimana motivasi belajar itu terus meningkat sampai kita mati, karena disuruh Nabi kan menuntut ilmu dari ayunan sampai apa ya. Nah, bagaimana kita meningkatkannya? Oke, silakan 1 orang lagi biar ditanggapi oleh makalah. Ilham, Pak. Siapa? Ilham, Pak. Silakan Ilham.
Ilham Barita, Pak. Ya, silakan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak keras suaranya dikit Ilham. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah, bahwasanya kita mengetahui kalau belajar itu membutuhkan biaya atau membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bagaimanakah pandangan hadis tentang seseorang yang ingin menuntut ilmu tetapi dia tidak atau kurang membutuhkan biaya? Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditanggapi dulu. Ada 3 ini komentar. Hadisnya diperkuat, perspektif hadisnya. Sebenarnya materi kita ini banyak hadis-hadisnya ini di buku-buku banyak sudah membahas. Cuman kita mencari yang agak Kemudian bagaimana meningkatkan meningkatkan motivasi belajar dalam hadis. Nah, ketiga, bagaimana belajar itu butuh biaya dan waktu. Kira-kira dalam hadis memang begitu atau hadis berpendapat lain, atau justru hadis benar-benar berpendapat begitu, dan bagaimana solusi dari hadis Nabi tentang belajar atau apa ini? Silakan Al-Munawwir Zalzali. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu kepada saya pribadi. Yang pertanyaan pertama itu daripada Pak Wadwar, memang hadisnya apa itu yang belajar itu tolong diperkuat di dalam hadis. Memang saya di makalah tidak saya buat tentang hadis di sini. Kalau menurut hadisnya secara rinci, tapi kan ada sebagai firman Rasulullah SAW yang saya tuliskan itu, apa kata Allah, katakanlah apa sama orang-orang yang mengetahui. Jangan firman Rasulullah Al-Munawwir. Sesungguhnya orang-orang berkala yang mampu menerima pelajaran. Ya, memang betul Pak Badwar, insya Allah saya akan menambah tentang hadis itu kembali. Baru pertanyaan Ibu Ida, bagaimanakah meningkatkan motivasi belajar dalam perspektif hadis? Begitu kan, Pak? Ya. Gimana supaya meningkat ya menurut hadis? Pak. Ya. Halo? Al-Munawwir? Pertanyaan Ibu Ida kan bagaimanakah meningkatkan motivasi belajar dalam perspektif hadis? Halo? Oh. Al-Munawwir gimana? Dari Pak. Ya. Halo? Terdengar suara saya? Iya, Pak. Dijawab lagi Pak pertanyaan Ibu Ida, Pak. Hah? Terdengar, Pak. Benar tuh, bagaimana meningkatkan motivasi belajar dalam hadis. Ya, Pak, meningkatkan perspektif motivasi dalam hadis. Menurut buku yang saya baca, kita akan memberikan sebuah nasihat ataupun arahan kepadanya untuk selalu semangat belajar, karena dari belajar itu nantinya akan membawa masa depan yang lebih baik. Kalau setiap belajar itu kan ada sebuah tantangan dan rintangan atau kesulitan kan,
Maka di situ kan saya tuliskan tentang dalil yang menyatakan bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan itu. Baru yang musibah yang kita tanggung itu bukanlah hanya untuk memutuskan kita belajar karena musibah yang kita hadapi itu adalah hanya satu beban yang Allah anggap kita mampu untuk menanggung beban itu sendiri. Karena sistem belajar dalam hadis menyatakan bahwa tidak ada dalam hadis adalah belajar itu diwajibkan mulai kita dari ayunan sampai nanti kita berpulang ke rahmatullah atau ke liang lahat. Tidak ada kata untuk berhenti belajar. Oke. Kita apakan dua ini dulu. Jadi perspektif hadisnya ya mungkin di caranya kita membahas ini kita memang harus sesuai dengan metode mata kuliah kita akan mengumpulkan hadis-hadis yang relevan. Belajar itu apa konteksnya dalam bahasa Arab? Umpamanya ta'allama, allama mengajar, ta'allama belajar. Jadi hadis-hadis yang bicara tentang ta'allama itu kita kumpulkan, gitu ya. Mungkin itu yang perlu kita perkuat bersama-sama. Kemudian yang kedua, bagaimana konteksnya belajar itu dalam hadis-hadis Nabi, itu yang perlu ditegaskan. Kemudian meningkatkan motivasi belajar ya, di mana saya kira banyak hadis-hadis yang memberi motivasi. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Hadis-hadis yang memotivasi kita untuk belajar ini. Ini pertanyaan nggak usah lah orang ya. Anda ini kuliah S2 nih apa motivasinya nih? Anda enggak dimotivasi Nabi enggak ini? Jangan-jangan kita enggak dimotivasi Nabi kuliah S2 juga kan enggak mubazir kita kan? Atau apa? Silakan ada yang mau menambahkan jawaban? Lisa, Pak. Silakan siapa? Lisa, Pak. Lisa. Nah, silakan Lisa. Ya. Terima kasih kepada Bapak. Jadi di sini menyangkut pertanyaan dari Ida tadi tentang hadis yang berperspektif hadis dalam motivasi belajar dalam perspektif hadis ya. Jadi ada di Google Scholar itu jurnalnya Syahril itu mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di dalamnya ada itu tentang motivasi belajar dalam perspektif hadis. Nah, dia di sini mengatakan bahwa menjadi motivasi belajar antara beberapa ungkapan yang dapat menjadi motivasi belajar itu adalah hadis yang mengemukakan perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini diambil dari Abu Darda radhiyallahu anha yang bersabda, katanya, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi dengan itu, maka disimpulkan beberapa motivasi bagi penuntut ilmu yang dikemukakan dalam hadis itu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, malaikat ridho kepadanya. Yang ketiga, dimudahkan pengampunan baginya oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan yang keempat, kedudukan orang yang berilmu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kelebihan orang yang berilmu dari orang yang beribadah bagaikan kelebihan bulan purnama dengan cahaya bintang. Nah, ini nanti ada lagi juga dari Abu Umamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nah kelebihan orang yang berilmu itu dari orang yang beribadah seperti kelebihan saya dari orang yang paling rendah dari para sahabatku gitu. Itu dari At-Tirmizi, hadis hasan. Nah, jadi mungkin panjang sekali ya yang bisa kita baca di sini. Ini menurut Lisa ya, jurnalnya sangat bagus untuk kita baca nanti juga di-share ya. Nanti di-share aja ke grup ya. Iya,
Soalnya kalau dibacakan banyak sekali ini hadis-hadis yang di dalam, emang dia membahas tentang satu poin itu motivasi aja. Tapi kalau yang belajarnya tidak ada dibahas, cuman yang dibahas itu motivasi aja. Terima kasih Bapak. Saya kira sudah terjawab, itu nanti di-share, dibaca bersama. Saya kira motivasi intrinsik itu yang perlu kita belajar ya, sesuai hadis Nabi. Motivasi itu kan dua ya, ada intrinsik, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau yang dari luar itu motivasi jadi sarjana, jadi magister, jadi naik pangkatnya, jadi guru, jadi kepala sekolah, itu eksternal. Kita dalam Islam itu lebih berat motivasinya internal. Banyak hadis-hadis yang mendorong kita belajar secara internal. Ini urusannya adalah urusan mencari keridhaan Allah dan sebagainya. Itu yang perlu diperdalam. Tadi makalahnya juga sudah ada yang menulis itu. Nanti di-share aja di grup, kita baca bersama. Saya juga menyampaikan ada sebuah hadis yang terkait belajar ini. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Malik. Dia datang beberapa pemuda kepada Nabi. Lalu Malik ini dia menemui Nabi SAW bersama para pemuda. Lalu kayaknya dia kalau sekarang itu kayak pergi, kalau orang sufi kayaknya pergi bersuluk lah ya, mendalami agama dari luar daerah. Kami datang kepada Rasulullah, kami beberapa pemuda yang sebaya usia tinggal bersama beliau selama 20 hari. Jadi dia 20 hari bersuluk atau belajar mendalami agama dengan Nabi. Beliau adalah seorang yang penyayang dan pengasih. Lalu dia mengampakkan Nabi itu ternyata adalah orang yang rahiman wa rafiqan. Nah ini belajar kepada orang yang pengasih dan penyayang. Jadi siswa itu kalau mau dapat ilmu ya belajar kepada orang-orang yang pengasih dan penyayang. Kemudian ketika beliau mengira bahwa kami telah menginginkan bertemu dengan keluarga atau merindukannya, beliau bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan, dan setelah itu kami diberitahu tentang hal itu. Beliau bersabda, nah setelah itu 20 hari disuruh oleh Nabi, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkan kepada mereka sholat, perintahkan mereka untuk taat. Dan beliau menyebutkan beberapa hal yang aku hafal atau yang tidak aku hafal. Diingatkan oleh Nabi ini sebelum pulang, tolong sampaikan ke masyarakat ini. Di antaranya adalah sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Nabi. Kemudian apabila datang waktu sholat, hendaklah azan salah satu di antara kamu dan hendaklah menjadi imam yang tertua di antara kamu. Nah itu contoh hadis tentang belajar yang dikeluarkan oleh hadis Bukhari Muslim. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan belajar. Di samping motivasi belajar yang disampaikan oleh pemakalah. Saya kira untuk motivasi belajar ya tadi sudah ada yang membahas khusus, nanti dibaca lagi. Silakan jawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan dari nomor 3. Ya Pak, pertanyaan dari nomor 3 itu solusi biaya dalam menuntut ilmu kan Pak? Belajar itu butuh biaya dan waktu. Kalau ya, apakah ada solusi dari Nabi, hadis Nabi? Ya Pak. Biaya itu butuh waktu. Terima ya kasih kan? kepada Bapak. Pertanyaan. Ya Pak. Pertanyaan kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak. Saya ingin menjawab tentang pertanyaan dari Bapak Ilham yang menanyakan tentang belajar itu butuh waktu dan biaya. Bagaimanakah solusinya menghadapi itu? Kan begitu. Iya. Kalau memang dalam menuntut ilmu itu kan butuh waktu. Karena tidak mungkin kita langsung sehari belajar selesai semuanya kan. Iya. Karena belajar itu adalah proses yang akan kita tempuh. Ada waktu yang agak spesialis untuk kita. Seumpama kita dulu waktu SD, kalau TK kan kita dulu kan belum ada TK, belum diwajibkan TK. Tapi kalau sekarang kan TK sudah diwajibkan. Kita harus mengikuti jenjang-jenjang pendidikan yang diatur oleh dalam negara kita supaya kita nanti mendapatkan ilmu yang lebih
bukan ilmu yang lebih baik atau pertahapan ilmu itu tidak sekaligus datangnya kan. Baru kalau memang betul masalah dalam menuntut ilmu itu adalah ada biaya untuk dunia pendidikan. Memang betul. Bagaimana kita mencari solusi biaya itu? Kita kalau di tingkatan SD itu kan masih ada kita sandarkan kepada orang tua. SMP juga seperti itu, Alia juga seperti itu kan. Bahkan di Alia itu sudah sepatutnya kita mencari keronggaran sedikit dari membiayai orang tua untuk kemaslahatan, untuk biaya pendidikan kita, supaya kita nanti ketika S1 bisa kita membagi antara waktu kita, yang pertama untuk bekerja, baru yang kedua untuk belajar. Jangan kita tinggalkan bekerja dan jangan kita, kalau fokus belajar, bagaimana pembiayaan kita nantinya? Itu harus diseimbangkan. Karena Rasulullah SAW menyatakan seperti man aroda dunia fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda alaihi umma. Dari kesimpulan hadis ini bisa kita tarik bahwa pendidikan itu adalah harus dibutuhi dengan biaya atau dibutuhi dengan keduniaan. Jangan kita dalam fokus hanya untuk menuntut ilmu. Tentu itu tidak akan bisa. Kalau antara biaya dengan pendidikan itu harus diseimbangkan supaya pendidikan kita itu bagus. Tapi dengan konsep kita anak muda ini jangan cepat-cepat berputus asa ketika tantangan atau rintangan itu datang kepada kita. Karena dalam dunia pendidikan itu namanya banyak tantangannya itu, apalagi kita anak-anak muda kan yang merantau dalam menuntut ilmu, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya juga teringat tentang pesan Zainuddin MZ kepada kita anak muda. Apa kata Zainuddin MZ? Hai anak muda kecilnya, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Bekerja di waktu berpikirlah di waktu pagi, artinya tuntutlah ilmu itu mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang itu artinya adalah amalkan ilmu setelah dewasa. Baru makanlah di waktu sore, hari tuamu itu menikmati hasil. Tidurlah di waktu malam, itu sama artinya dewasa. Tidurlah di waktu malam, nikmatilah tidurmu itu dengan tenang. Artinya apa? Kita waktu muda belajar, tapi dengan konsep ya Pak Ilham, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tapi waktu muda ini kita fokuskan untuk belajar kita supaya masa depan kita di hari tua kita tidak merasakan memang pahitnya dalam orang yang tidak berilmu itu. Menurut sepengetahuan saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Tanggapannya sudah lengkap, sudah banyak. Kemudian ya kalau masalah waktu ya bersabarlah kita belajar ini ya. Kalau ini perlu ditanamkan ke anak-anak kita, belajar itu butuh kesabaran. Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah wasiatnya tentang belajar itu, siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya, apa istilahnya dulu, teksnya lupa saya, pedihnya belajar menuntut ilmu, maka siap-siaplah menerima penderitaan sepanjang hayatnya. Siapa yang ingat? Kebodohan. Siapa yang pernah Imam Syafi'i menyebut begitu? Jadi belajar itu ya memang harus agak sedikit berkorban lah ya, berkorban waktu, biaya. Karena disitulah nilai belajar itu yang menentukan kita berhasil atau tidak. Banyak orang yang mungkin kemampuannya sederhana, biasa-biasa saja, tapi karena tekun, sabar belajar. Karena ada ulama yang diceritakan pengarang kitab siapa namanya itu? 40 tahun umurnya belajar baru yang dapat. Siapa yang ingat itu? Kemudian pulang dia, kemudian dia menemukan di perjalanan berhenti dalam sebuah gua. Saya tidak tahu sahih atau apa ceritanya. Lalu dia lihatlah ada air menetes ke batu dan batu itu berlubang. Nah, gitu ya.
Ketika batu itu berlubang oleh air, dia mulai sadar, wah ternyata air saja yang bendanya tidak padat bisa melubangi batu yang padat gitu. Lalu dia balik lagi belajar akhirnya dia menjadi ulama besar. Saya lupa siapa nama dia.